Halo Anda semuanya, kembali lagi bersama saya Teacher Arif dalam mata pelajaran simulasi digital. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi tentang logika dan algoritma. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang apa itu logika. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada buku yang harus Anda download untuk mendalami materi tentang logika dan algoritma ini. Silakan download buku tersebut di alamat website berikut, yaitu s.id/buku simdik 1. s.id/buku simdik 1. Nah, tinggal akses nanti di browsernya, nanti tinggal download bukunya seperti apa. Nah, kemudian persiapan sebelum belajar, Anda harus pastikan koneksi internetnya lancar, baik itu ke smartphone maupun ke PC yang Anda gunakan. Kemudian sediakan juga buku catatan untuk mencatat semua materi yang ada di video ini dan tugas yang nantinya ada di dalam video. Yang ketiga yaitu alat tulis seperti pena atau pensil. Sebelum kita mulai, teacher ada pertanyaan pertama, yaitu berdasarkan buku yang sudah Anda download tadi di alamat s.id/buku simdik 1, itu pada halaman berapa pada buku panduan yang ada materi tentang logika mulai dibahas. Nah, sebelum kita mulai, teacher tanya dulu, pada halaman berapa pada buku panduan materi tentang logika mulai dibahas. Silakan dicatat jawabannya pada buku yang sudah Anda persiapkan. Langsung kita masuk bagian pertama, yaitu logika. Logika adalah sebuah konsep di mana manusia dalam berpikir. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk yang sempurna. Yang membedakannya dengan makhluk yang lain adalah diberikannya akal dan pikiran. Nah, dengan menggunakan akal dan pikiran ini, manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Nah, pada saat menggunakan akal pikirannya dalam mengambil keputusan, manusia cenderung mempertimbangkan dua hal, yaitu rasional dan moral, atau bisa disebut dengan rasionalitas dan moralitas. Nah, tetapi tidak sedikit manusia yang mengalami salah dalam berpikir, sehingga akibatnya adalah kesimpulan dari buah pikiran yang dihasilkan tersebut cenderung kepada kesesatan. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Tadi di slide sebelumnya, teacher sudah menjelaskan apa istilah yang dimaksud dengan logika secara umum. Di sana ada istilah yaitu rasionalitas dan moralitas. Pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan rasionalitas dan moralitas. Silakan Anda buat di buku catatan yang sudah disediakan. Lanjut ke slide selanjutnya, arti logika dan penerapannya. Logika berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar, yaitu masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Dan logika itu berasal dari kata yaitu logos, di mana di sini adalah bahasa Yunani ya, dan yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi pada saat orang menyampaikan hasil pikirannya, logikanya, itu disampaikan dengan tutur kata yang baik dan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan berpikir. Jadi dengan cara membandingkan dengan logika, kita bisa mana memilih salah atau benar. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan simpel saja. Dari bahasa manakah kata logos berasal? Ya, dari bahasa manakah kata logos berasal? Silakan buat di jawabannya di buku catatan. Nah, manfaat menggunakan logika dalam berpikir. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas yang sistematis. Jadi, manfaat pertama yang kita dapat rasakan menggunakan logika dalam berpikir adalah menjaga agar pikiran kita selalu benar dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Mungkin contohnya seperti Anda pada saat mengerjakan sesuatu, Anda berpikir sebelum mengerjakan tersebut apa yang harus dipersiapkan. Contoh membuat kopi, apa yang harus dipersiapkan sebelum membuat kopi? Apakah harus menyediakan air panasnya terlebih dahulu, atau gelasnya, atau kopinya langsung dituangkan ke dalam gelas. Jadi ada yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Nah, ini yang bisa disebut dengan critical thinking atau berpikir kritis. Jadi kita tidak bisa langsung
menerima semua informasi itu dengan benar, atau kita tidak bisa menerima informasi itu langsung dan membagikannya pada saat itu juga. Kita harus berpikir dulu, ini informasi yang disampaikan tujuannya untuk apa. Apalagi saat ini banyak sekali informasi-informasi yang mengandung hoax atau berita palsu, dan di sana kita dituntut untuk menjadi berpikir secara kritis atau lebih tajam. Kemudian manfaat selanjutnya dengan menggunakan logika dalam berpikir adalah membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Jadi ada 3 atau opsi ya, seperti cermat, objektif, dan efektif. Jadi cermat di sini mereka bisa berpikir, ini apakah layak informasinya disampaikan atau tidak. Nah, mereka berpikir dulu. Objektif, apakah yang disampaikan ini memang ada hubungannya dengan yang kita alami saat ini. Di objektif. Dan lebih efektif, apakah seandainya informasi ini diberikan berdampak seperti apa nanti ke orang lain. Nah, jadi ada berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Sehingga terciptalah informasi yang diberikan itu memang informasi yang sudah dipikirkan lebih matang, sudah dipikirkan secara objektif dan lebih efektif. Kemudian manfaat selanjutnya adalah meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan. Jadi harapannya bagi pendengar dari informasi yang kita berikan itu tidak salah, ya, tidak merasa tertipu, sehingga informasi yang diberikan itu benar. Dan ada lagi pertanyaan selanjutnya, di pertanyaan keempat adalah, sebutkan satu contoh dari masing-masing manfaat menggunakan logika dalam berpikir. Silakan Anda buat di buku catatannya, apa saja contoh-contoh dari manfaat dalam menggunakan logika dalam berpikir. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Cara mengambil kesimpulan menggunakan logika. Setidaknya ada 2 cara dalam menarik sebuah kesimpulan, yaitu kesimpulan deduktif dan kesimpulan induktif. Pengertiannya adalah kesimpulan deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar umum ke yang khusus. Jadi pernyataannya sudah benar, tapi ada 2 pernyataan umum dan bisa kita jadikan sebuah pernyataan yang khusus. Kemudian kesimpulan induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar, yang khusus, ke yang umum. Jadi dari 2 pernyataan benar khusus baru masuk ke pernyataan yang umum. Nah, seperti apa contoh dari masing-masing cara mengambil kesimpulan ini? Berikut contohnya. Pertama, kita bisa lihatkan di sini adalah kesimpulan deduktif. Kesimpulan deduktif merupakan kesimpulan yang diambil dari pernyataan benar dari umum ke khusus. Contohnya di sini adalah pernyataan umumnya, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa semua siswa SMK di sini adalah siswa SMK yang perempuan atau yang laki-laki. Jadi semua siswa SMK itu harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, pernyataan khususnya, Sandi, di mana di sini adalah siswa SMK. Jadi Sandi adalah siswa SMK. Nah, bisa dikategorikan saja Sandi termasuk dalam pernyataan umum tadi. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa Sandi apakah perempuan atau laki, tapi dia adalah siswa SMK, sehingga dia harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itulah contoh kesimpulan deduktif. Kita lanjut kepada pertanyaan kelima, yaitu buatlah satu contoh kesimpulan deduktif yang berbeda berdasarkan pengalaman sehari-hari. Jadi Ananda diminta untuk membuat contoh kesimpulan deduktif yang berbeda berdasarkan pengalaman dalam sehari-hari Ananda. Baik, kita lanjut saja ke contoh kesimpulan yang induktif. Contoh kesimpulan induktif di sini adalah pernyataan khusus, di mana ada 2 buah pernyataan khusus dan kita tarik kesimpulan. Yang pertama, pernyataan khususnya adalah Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Ya, di sini adalah objeknya Devi, dia rajin belajar sehingga hasil yang didapat sangat memuaskan. Kemudian Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Jadi Yuda juga rajin belajar, dia juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga kesimpulan apa yang kita dapatkan di sini adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
Sehingga Devi dan Yuda merupakan seorang siswa, dia rajin belajar sehingga dapat hasil yang memuaskan. Dari sini kita bisa lihat bahwa dua pernyataan khusus itu diganti dengan Devi dan Yuda diganti dengan siswa, dan dia mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Nah, pernyataan terakhir, silakan Anda buat satu contoh kesimpulan induktif yang berbeda berdasarkan pengalaman sehari-hari. Jadi, silakan coba pikirkan apa contoh pengalaman atau kesimpulan induktif berdasarkan pengalaman dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, itulah tadi materinya. Jadi, silakan Anda buat setiap jawaban dari pertanyaan tersebut pada fitur yang sudah ada di aplikasi Quintal. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpul ya Nanda.